Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para tuan, para asatidat, alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kaji kita, yang insya Allah tema kita hari ini tentang perspektif syariat dan undang-undang seputar adanya harta gonogini. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga mudah-mudahan wawasan keislaman kita semakin dalam, semakin bertambah, dan kita semakin yakin untuk bisa mengamalkan apa yang insya Allah disampaikan pada kesempatan malam hari ini, untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya turut mendoakan untuk kita semua, semoga Allah jamin kesehatan kita sehat walafiat, keluarga di rumah juga semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, ya. Yang sakit semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini sengaja diangkat terkait dengan pengalaman saya pernah mencoba untuk menengahi kasus masalah waris, di mana suami istri terpapar COVID, pada waktu itu melakukan perjalanan untuk ke rumah sakit. Tapi ternyata qadarullah, di dalam perjalanannya terjadi kecelakaan. Istrinya meninggal dunia, 3 hari kemudian disusul oleh suaminya. Kebetulan suami istri ini tak dikaruniai anak keturunan, ya, sehingga meninggalkan beberapa ahli waris, baik daripada pihak istri maupun juga pihak suami. Nah, ketika dicoba untuk menetapkan objek-objek harta warisan apa saja yang dimiliki baik oleh almarhum istri termasuk juga suami, ya, yang ini ternyata terjadi kesalahpahaman, kesimpang siuran terjadi di masyarakat kita tentang bagaimana kewajiban ketika seorang meninggal dunia, ahli waris yang hidup, ya, kemudian bisa mendapatkan harta gonogini, kemudian dibagi separuh dulu, yang separuh lagi kemudian dibagi menjadi harta warisan. Nah, hari ini kita coba melihat apakah di dalam syariat Islam itu pembagian warisan model begini dikenal oleh para ulama kita atau tidak. Apakah serta-merta karena pernikahan kemudian harta suami istri menjadi milik bersama. Ya, karenanya insya Allah kita akan melihat beberapa hukum positif, termasuk juga apa yang kita pahami daripada para guru-guru kita ketika mengajarkan tentang bagaimana membagikan harta warisan. Semenjak dulu tidak dikenal apa yang disebut dengan yang namanya harta gonogini yang dipengaruhi dengan sebab adanya pernikahan, ya. Di mana masyarakat di Indonesia yang terdiri daripada banyak suku, berpulau-pulau, itu ternyata sudah mengenal istilah harta bersama dan menjalankan prakteknya bahkan tanpa ada aturan yang tertulis. Artinya kalau ada seorang menikahi seorang wanita, maka dengan adanya pernikahan anggaplah itu menjadi harta milik bersama. Seakan-akan ini sudah menjadi adat kebudayaan yang sudah diakui, sudah dikenal oleh masyarakat yang ada di negara yang kita cintai ini. Ya. Tapi ternyata kalau kita mengacu kepada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan lewat tangan-tangan para ulama kita, justru harta bersama tidak dikenal kalau hanya dipengaruhi dengan sebab pernikahan. Karena ternyata akad pernikahan itu bukanlah jalan untuk terjadinya perpindahan kepemilikan. Entah itu harta suami bisa pindah ke istri, atau harta istri bisa pindah kepada suami. Enggak. Karena pernikahan itu adalah sebuah akad di mana seorang laki-laki itu bisa menggauli seorang wanita yang bukan mahram,
Artinya akad nikah itu bentuk akad penghalalan jimaknya seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya itu. Ketika terjadi akad nikah, halal mereka. Ya. Jadi akad nikah itu bukanlah akad ya di mana adanya akad nikah ini bisa membuat hartanya suami pindah ke istri, harta istri pindah kepada suami, tidak demikian. Ya, nanti kita akan melihat kapan sih perpindahan kepemilikan harta itu bisa pindah dari pemilik pertama kepada orang lain. Apakah pernikahan itu bagian daripada salah satunya? Ya, kalau enggak, ya berarti memang para ulama di masa lalu mengenal bahwa pernikahan itu bukanlah sebab adanya kepemilikan bersama. Ya, tapi sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan masyarakat kita di Indonesia ini sudah mengenal yang namanya harta gonogini. Dan kalau kita mau jujur, di tiap-tiap daerah itu punya sebutan sendiri-sendiri itu. Ya, yang kita kenalkan hari ini secara nasional ada disebut dengan harta gonogini ya. Daerah itu macam-macam penyebutannya itu. Ya, harta-harta yang ditimbulkan dengan sebab adanya pernikahan. Nah, di dalam Islam kepemilikan seseorang itu dijamin oleh syariat. Ya. Tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan dia. La yahillu malum ri'in illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal hartanya seseorang kecuali apa? Illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal deh. Ya, harta seseorang kecuali karena kerelaan. Si pemilik harta mau ngasih gitu. Kalau dia nggak didasari kerelaan, maka hukumnya haram. Karenanya Islam menjamin kepemilikan suami, harta milik suami, yang punya bini, milik bininya itu. Diakui, dijamin oleh Islam. Ya, tidak serta-merta karena pernikahan tiba-tiba hartanya di blender, dicampur begitu. Ya, tidak demikian. Ya. Nah, salah satu dalil bahwasannya tidak ada harta bersama karena sebab pernikahan, ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Suami kerja, ya bandenya punya suami. Ya enggak? Ya, buat wanita pun juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Istri mendapatkan harta warisan dari orang tua, dihibahkan daripada orang lain kepada istri kita misalnya. Jazakallah. Ya, kemudian mungkin saja istri kita melakukan bisnis perdagangan, maka dijamin itu harta istri itu. Ya, maka mohonlah kepada Allah sebagian daripada karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi masing-masing itu laki-laki punya penghasilan, ya, punya harta, hartanya milik dia. Si istri punya harta, hartanya milik si istri ini. Tidak terjadi percampuran, ya. Nah, kita akan bicara tentang sedikit sejarah adanya kompilasi hukum Islam ini. Ya, kenapa sih adanya KHI itu dari mana gitu ya? Kompilasi hukum Islam itu adalah himpunan berbagai kaidah hukum Islam yang ternyata disusun dalam bentuk dan pemakaian bahasa perundang-undangan yang bisa dipahami oleh orang kita yang tinggal di Indonesia ini. Nah, rujukan kompilasi hukum Islam ini ternyata banyak mengadopsi daripada kitab-kitab fikihnya mazhab Asy-Syafi'i. Ya, diantaranya ada 13 kitab fikih rujukan yang menjadi rujukannya adanya KHI ini. Ya, di mana Kementerian Agama pada waktu itu memberikan semacam instruksi ya untuk menetapkan bahwasannya di situ ada 13 kitab rujukan untuk dijadikan sandaran terbentuknya kompilasi hukum Islam itu. Ya. Nah, di mana adanya surat keputusan bersama, jadi ada SKB antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama, ya, ada di situ tentang apa? Penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui satu jurisprudensi. Nah, inilah yang menjadi awal munculnya ide pembentukan KHI pada tanggal berapa? 21 Maret tahun 1985. Ya, kenapa kok sampai KHI itu muncul? Ya, dasarnya apa nih? Nah, dari
SKB inilah kemudian ada instruksi, ya, akhirnya Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk tim yang isinya ulama, sarjana, ya, cendekiawan muslim yang ditugasi untuk membentuk pembangunan hukum Islam melalui jalur jurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Yang namanya kompilasi itu campur-campur gitu kira-kira, ya. Kayak namanya kompilasi kayak es campur aja. Ya, di mana diramu sedemikian rupa agar muncul satu kitab undang-undang lah, kitab hukum yang bisa menjadi rujukan para hakim untuk menetapkan perkara-perkara urusan agama di pengadilan di lingkungan agama gitu. Ya. Nah, tugas pokok tim itu kalau saya coba menyampaikan, ya, adalah mengkaji kitab-kitab fikih Islam yang selama ini dipakai oleh para hakim di pengadilan agama. Agar bagaimana? Agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Awalnya para hakim tergantung mazhabnya masing-masing. Ya, ketika menentukan satu perkara tergantung mazhabnya nih. Ya, kalau sudah mazhabnya berbeda-beda, otomatis nanti akan mendapatkan putusan hukum yang berbeda-beda. Akhirnya nggak seragam. Ya, antara pengadilan agama tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Ya, sehingga diperlukan adanya kitab hukum yang menjadi rujukan para hakim untuk menetapkan, ya, perkara-perkara agama di lingkungan pengadilan agama. Ya. Nah, ini ternyata kenapa sih munculnya ide KHI ini? Latar belakangnya itu tidak adanya hukum, ya, satu kitab hukum yang resmi sebagai rujukan standar. Di mana para hakim kan mendapati beberapa banyak kitab fikih gitu, ya. Dan tidak mungkin, ya, dibedah satu persatu. Dan bahkan kendalanya apa? Antara satu kitab fikih dengan kitab yang lain, ternyata penulisnya seorang ulama yang ini kadang berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Ya, sehingga diperlukan adanya satu kitab hukum resmi yang kemudian merujuk kepada kitab-kitab fikih, dan ternyata di Indonesia banyak mengadopsi kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya. Nah, akhirnya Kementerian Agama ini menggandeng Mahkamah Agung sebagai induk pengadilan, ya, untuk membuat surat keputusan bersama, ya, di tahun 1985, ya, dalam rangka mengadakan satu kitab yang isinya kaidah hukum Islam dalam bahasa perundang-undangan yang bisa dipahami oleh masyarakat kita di Indonesia. Akhirnya apa? Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tanggal 18 Februari, ya, 1985, ini bukan 58, ya, yang isinya adalah ketetapan Kementerian Agama tentang 13 kitab fikih klasik yang menjadi rujukan hakim di lingkungan peradilan agama. Ini ada beberapa kitab-kitab yang menjadi rujukan di lingkungan Departemen Agama yang nanti bisa digunakan oleh para hakim untuk menetapkan putusan hukum, ya, perkara-perkara agama di lingkungan, ya, pengadilan agama. Ada Hasyiah Al-Bajuri, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan seterusnya. Ada 13 kitab ini, ya. Tapi ternyata ketika Kementerian Agama membuat surat edaran kepada lembaga-lembaga pengadilan agama agar menjadikan 13 kitab fikih, ya, mazhab Syafi'i ini menjadi rujukan, tapi pada prakteknya ternyata, ya, masih ada ketidakpastian putusan hukum. Karena ternyata tidak semua hakim bisa mengkaji itu 13 kitab fikih rujukan itu yang diedarkan oleh Kementerian Agama. Dan bahkan yang menjadi kendalanya adalah penulis-penulis kitab ini, para ulama yang menuliskan kitab ini, itu satu sama lain berbeda pendapat tentang mana hujah-hujah yang kuat di antara, ya, pendapat-pendapat yang mereka tuliskan di dalam kitab itu. Ya, walhasil tetap aja tuh nggak ketemu tentang bagaimana kepastian tentang putusan hukum ini. Dan ternyata kondisi ini berjalan, ya, di lingkungan peradilan agama berlangsung begitu lama, sampai kemudian muncul ide untuk membentuk sebuah kaidah hukum yang punya gaya gitu, yang uslub bahasanya itu uslubnya undang-undang. Ada pasal-pasal rincian hukum, ya, kemudian kepastian pendapat yang dipakai yang mana nih kira-kira nih, ya, untuk memberikan putusan perkara-perkara di pengadilan agama, ya. Sehingga tanggal 29 Desember 1987 itu naskah KHI selesai.
Rampung ceritanya itu. Ada draft kira-kira begitu. Lengkap dengan bab dan pasal-pasalnya, ya, dengan pendekatan bahasa perundang-undangan agar dipahami oleh masyarakat kita di Indonesia. Nah, ini yang dibahas di KHI itu ada 3 kitab besar. Pertama adalah kitab yang membicarakan hukum perkawinan dan perceraian. Yang kedua, ya, kitab hukum tentang perwarisan. Yang ketiga, tentang kitab hukum perwakafan. Yang semuanya kalau kita kumpulin itu ada sekitar 229 pasal. Ya, ini KHI awalnya nih dibentuk, ya, ada tim khusus Kementerian Agama, naskahnya KHI rampung, ada 229 pasal terdiri daripada 3 kitab hukum besar, perkawinan dan perceraian, perwarisan termasuk perwakafan, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kementerian Agama kemudian menggelar lokakarya, diundanglah itu, ya, beberapa peserta, ada 126 peserta perwakilan ulama, cendekiawan, sarjana-sarjana muslim, ya, itu diadakan lokakarya di Hotel Kartika Chandra di Jakarta, ya, tanggal 2 sampai 6 Februari 1988. Nah, dari hasil lokakarya itu kemudian diserahkanlah naskah KHI ini ke hadapan Presiden waktu itu. Ya, tanggal 10 Juni 1991 akhirnya Presiden mengeluarkan Impres, instruksi Presiden 1991 yang berisi instruksi kepada Kementerian Agama agar apa? Menyebarluaskan naskah-naskah hukum KHI ini, ya, untuk digunakan di lingkungan pemerintahan dalam hal hukum Islam. Jadi ternyata KHI itu berdasarkan instruksi Presiden pada waktu itu. Ya, nah sehingga kalau kita boleh simpulkan bahwa ternyata pada prakteknya KHI ini walaupun undang-undangnya tidak mengikat, ya, KHI ini walaupun undang-undangnya tidak mengikat, tapi sudah kadung hampir di seluruh hakim di lingkungan pengadilan agama itu menerima KHI dengan baik dan dijadikan betul, ya, sebagai pedoman dan menjadi sebuah putusan hukum. Dan itu terjadi di tingkatan pengadilan agama. Makanya kalau ada urusan warisan, KHI. Ada urusan pernikahan, ada kitab tentang undang-undang pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Ini awal munculnya KHI. Nah, kemudian yang uniknya, hari ini kita akan bicara tentang gonogini dalam undang-undang yang saya sebut tadi. Ya, yang namanya harta bersama, ya, ada salah satu undang-undang yang mengatur adanya harta bersama pasutri, pasangan suami istri adalah kitab undang-undang hukum perdata, KUHP perdata, KUHP, ya, maksudnya apa? Kitab undang-undang hukum bidang perdata. Di sini disebutkan nih, dalam KUHP perdata ini masalah harta dijelaskan lengkap, ya, di dalam bab 6, ya, ada 19 pasal dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini ada yang bahas tentang definisi, kemudian bagian berikutnya pengaturan dan termasuk juga pembubaran harta bersama. Ini kalau kita lihat pasal 119, ya, saya baca ini. Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum yang terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Jadi yang namanya kitab undang-undang hukum perdata itu menentukan begini. Tidak dibedakan harta bawaan dan harta perolehan pernikahan. Ketika antum sudah menikah, gitu kan, antum punya rumah, antum punya kendaraan, ketika menikah hartanya langsung bagi 2. Hartanya jadi bersama. Itu kalau kita bicara kitab undang-undang hukum perdata. Dia tidak membedakan antara yang bawaan dengan hasil perolehan pernikahan. Ketika terjadi pernikahan, hartanya langsung ngumpul jadi satu. Ya, ini akan terjadi perbedaan nanti. Ya, di pasal 122, semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Jadi kalau terjadi macam-macam gitu, ya, ya sudah, suami misalnya terjadi kerugian, ya harus ditanggung sama-sama,
dapat untung sama-sama. Artinya perolehan selama pernikahan, dia punya bande yang dihasilkan jadi milik bersama. Ini kata KUH hukum perdata. Ya. Nah, ada juga gonogini dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Ya. Di Undang-Undang Perkawinan ini ada perbedaannya dengan KUH Perdata tadi. Di mana dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, ya, itu ada harta bersama suami istri, dijelaskan pada bab 7 dengan judul harta benda dalam perkawinan. Coba kita lihat di sini. Pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi harta bersama. Ya, bedanya ya. KUH Perdata tadi ketika laki sama perempuan nikah, seluruh hartanya itu jadi bersama. Enggak cuma yang diperoleh selama pernikahan saja. Antum jadi jomblo tajir gitu kira-kira. Ya, udah kaya gitu tiba-tiba menikahi seorang wanita yang enggak punya apa-apa. Berdasarkan KUH Perdata, ketika menikah harta antum tuh jadi milik dia separuh. Ya, jadi milik bersama. Cuma kalau di Undang-Undang Perkawinan itu dibedain mana bawaan, mana perolehan. Nanti syariat Islam itu seperti apa kita lihat. Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ini yang menjadi kisruh ya. Warisan kalau harta bawaan nggak bisa dibagi. Misalnya istri dapat warisan dari orang tuanya berupa tanah dan bangunan. Istrinya meninggal. Suami nggak bisa dapetin bande dia. Kenapa? Karena itu bukan bande perolehan pernikahan. Bandenya bande bawaan. Dan itu nggak boleh begitu. Ini terjadi. Ya, akhirnya ada suami-suami atau istri-istri yang tidak mendapatkan seluruh harta peninggalan suami kalau di situ ternyata banyak bawaannya itu. Ya, jadi harta bawaan gitu kira-kira. Ya, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 itu membedakan antara bawaan dengan perolehan pernikahan. Pasal 36, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi kalau antum punya harta selama pernikahan, antum mau mewakafkan ke Masjid Kuba, itu kudu izin bini. Bisa antum wakaf itu. Itu menyelisihi nggak? Menyelisihi hak kepemilikan sempurna nggak? Iya, ada orang bandek-bandek kita. Kita mau ngapain aja hak kita kan? Tapi tidak bisa dilakukan kecuali karena persetujuan istri, dan itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74 ini. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri punya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Contoh, istri punya warisan mobil dari babenya. Nah, kalau dia mau jual yang begini nggak perlu izin sama lakinya. Karena itu bande-bande dia. Tapi kalau perolehan pernikahan dianggap jadi harta bersama, itu harus kudu izin tuh. Ya, jangan-jangan nanti antum mau ngasih ke orang tua gitu kan, ya, berupa tanah apa sebagainya, kita kudu izin sama bini nggak ngasih, nggak bisa kita kasih. Kan gitu masalahnya tuh. Ya. Nah, pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi ketika terjadi perceraian, biasalah isu di pengadilan biasanya akan menentukan harta gono gininya. Yang mana nih si gono, yang mana si gini nih. Ya, suami yang gono yang gini kira-kira gitu. Ya, karena adanya harta bersama karena pernikahan. Nah, kalau kita mau telisik tadi di awal saya sudah sampaikan, terjadi perbedaan antara kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 74 tentang pengertian harta bersama. Di mana KUH Perdata memutlakkan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh seorang itu menjadi milik bersama ketika dia menikah. Jadi antum tuh jadi jomblo tajir, punya harta banyak, kontrakan bejibun gitu, pas nikah jadi milik berdua. Iya enggak? Karena pernikahan. Jadi dianggapnya apa? Ketika antum salaman nih, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Terjadi pernikahan, berarti antum setuju ya dengan aturan negara yang mengikat sebuah perkawinan itu. Ya. Nah, KUH Perdata memutlakkan harta milik bersama, nggak ada beda bawaan dan perolehan. Sementara Undang-Undang Perkawinan dibedain. Ya, harta yang diperoleh pernikahan menjadi harta bersama. Sementara harta bawaan, harta pranikah
itu milik masing-masing pasangan. Ya, itu semua mutlak milik mereka dan bukan bagian daripada harta bersama. Dan ini repotnya Pak, jamaah sekalian, kalau kita mau menghitung waris, ini yang bikin kerok ini. Akhirnya kita kudu misahin mana yang bawaan, mana yang perlu pernikahan. Yang bawaan jangan diwarisi. Ya, yang harta sebelum nikah udah ada tidak boleh diwarisi katanya. Itu mah milik keluarga si istri atau keluarga si suami saja. Ya, pasangan yang mewarisinya itu hanya ya harta perolehan selama pernikahan. Diambil separuh gono gininya, yang separuh lagi barulah namanya warisan. Inilah yang disebut apa? Perampokan secara halus. Merampok gitu. Ya, karena para ulama di masa lalu nggak pernah ngajarin. Ya, makanya para penuntut ilmu ini menghadapi hal yang luar biasa. Ketika kita menghadapi satu dilema hukum yang berlaku tadi, ada beberapa bagian-bagian yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya. Nah, masalah gonogini semakin jadi membingungkan juga. Ya, semakin kisruh aja. Kenapa? Tiba-tiba muncul kompilasi hukum Islam di KHI, ya, yang ternyata menegaskan. Contoh misalnya nih, di pasal 85 tentang masalah kitab perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Ya, di KHI bab kewarisan disebutkan, pasal 91 ya. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Ya, nah di sini dijelaskan nih. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, benda bergerak termasuk surat-surat berharga. Ya, jadi kalau ada utang piutang, ada piutang gitu ya. Piutang itu kan warisan tuh. Itu harta bersama jadinya itu. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Ya, ada hutang dan lain sebagainya. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Orang yang punya rumah, kalau dia mau menggadaikan rumahnya, kalau itu termasuk harta perkawinan dalam KHI ini, itu nggak bisa digadain kecuali diminta izin persetujuan dari pasangannya. Itu bicara gadai. Kalau ada orang mau beramal gitu, mau berwakaf gitu kan, nggak bisa wakafnya itu diberikan kepada kaum muslimin kalau ternyata dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak pasangan suami istri itu. Ini kan menyelisihi tentang konsekuensi kepemilikan harta. Seorang yang punya harta, dia punya hak, ya, dia punya hak untuk apa? Untuk membelanjakan, yang mengelola tanpa izin siapapun harusnya. Ya, tapi di sini berbeda, ya. Di pasal 96 ayat 1, apabila terjadi cerai mati, nah ini masalah. Maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau atau antum meninggal dunia, bini itu berhak mendapatkan separuh daripada harta perolehan pernikahan itu. Nanti yang separuh lagi baru dijadikan harta warisan. Ya, ini kan jelas-jelas ini. Ya, yang tidak dikenal oleh para ulama di masa lalu tentang kewajiban membagi harta bersama karena sebab perkawinan saja. Pasal 97, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi kalau cerai ya bagi 2. Ya, kalau cerainya mati ya pasangan yang hidup ya lebih lama, artinya istri kalau meninggal suami dapat separuh dari bandek bininya. Ya, atau suaminya meninggal, si bini dapat separuh daripada bandek perolehan pernikahan di warisan. Ya. Nah, itu yang ada di dalam hukum positif. Baik itu di kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, termasuk juga kompilasi hukum Islam yang merembet-rembet penegasan adanya harta gono gini. Jadi walhasil, kalau antum berperkara masalah waris masuk kepada ranah pengadilan, ya, maka pengadilan akan menerapkan hukum ini. Ya, saya diminta sebagai saksi ahli untuk hadir di pengadilan agama, nggak nempil juga. Kenapa? Karena pintunya lain. Ya,
Ada seorang mediator pengadilan bilang begini, Ustadz harus yakin bahwa pengadilan agama menerapkan KHI dan itu sudah syar'i katanya. Saya balik nanya sekarang, apakah pernikahan siri itu bisa mendapatkan waris? Dalam syariat dapat Ustadz. Aneh tanya di pengadilan, ya nggak dapat. Syar'inya di mana? Syar'inya di mana? Ya, jadi yang disebut dengan syar'i itu di mana? Sampai pernikahan siri nggak dapat, anak-anak mereka pun juga nggak dapat. Kalau ini hanya strategi saja untuk bisa mengeluarkan surat penetapan ahli waris yang nanti pembagiannya bisa dengan pembagian syariat, kalau keluarga kita ngerti. Ya kalau yang nggak ngerti yang repot. Antara bini pos satu sama bini pos-pos yang lain tiba-tiba berjibaku di pengadilan untuk menghalangi menutup hak waris daripada istri babenya yang dinikah secara sirri itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana syariat Islam itu memandang. Terjadi perdebatan panjang antara kalangan yang mendukung KHI, adanya gonogini tadi, ada pula kalangan yang nolak. Alasannya apa sih? Coba kita lihat. Argumentasi fikih kalangan yang mendukung. Ada istilahnya al-urf. Urf itu kebiasaan. Adat istiadat satu tempat gitu kira-kira. Ya, di mana adat dan kebiasaan menjadi argumentasi pertama daripada kalangan yang mendukung adanya pemberlakuan harta gono gini. Ditambah lagi menurut mereka nggak ada dalil yang melarangnya. Ya. Ini masalah kalau nggak ada dalil, sesuatu yang tidak ada dalil, gitu kan? Itu perkara yang disebut apa? Amrun maskutun anhu. Itu perkara yang didiamkan oleh syariat, maka hukumnya mubah katanya. Ya, kalau sesuatu tidak ada dalilnya dan tidak ada illah yang mengharamkannya, maka hukumnya sesuatu yang didiamkan itu hukumnya mubah. Ini kata pendukung adanya harta gono gini. Ya, nah. Kemudian diangkat juga tentang kaidah tentang al-adah muhakkamah. Ada kaidah fikih yang menyebutkan al-adah muhakkamah. Kebiasaan atau adat istiadat satu wilayah, satu negeri itu bisa menjadi hukum tuh. Ya, ini menurut mereka nih. Jadi karena harta bersama sudah dikenal oleh masyarakat ya, semenjak dulu yang tinggal di Indonesia bahwa ketika seorang menikah hartanya jadi bersama, sehingga bisa diberlakukan ya ada namanya harta gono gini di dalam undang-undang positif. Ini kata kalangan yang mendukung ya. Nah kemudian ada yang disebut dengan alasan yang kedua, syirkah abdan. Orang menyebutkan rumah tangga ibarat orang bermuamalah. Lakinya kerja, bininya bantuin gitu kira-kira. Ya. Jadi lakinya kerja cari duit, bininya nyiapin segala kebutuhan suami di rumah. Ya, maka ini dianggap apa? Kerjasama antara suami dengan istri. Ya, jadi dianggapnya syirkah, bekerja sama. Suami sono dah cari duit, yang urusan rumah urusan gua aja katanya. Yang nyuci baju pokoknya kita siapin bini dah. Makanan yang masak pokoknya bini, gitu ya. Nah sehingga wajar kata mereka, kalau ada penghasilan selama pernikahan jadi milik berdua. Karena dianggapnya kerjasama menjadi syirkah. Ya. Nah ini bentuk syirkahnya apa? Suami kerja di luar rumah, sementara istri membantu melayani, memenuhi segala kebutuhan suami di rumah. Dianggap kerjasama nih, gitu kira-kira ya. Nah, ada argumentasi, hujah ya, fikihnya kalangan yang menolak. Yang pertama, dalam Islam nggak ada yang namanya gono gini. Harta bersama itu tidak ada dalam Islam kalau hanya dipengaruhi karena perkawinan saja. Alasannya apa? Masing-masing itu punya jatahnya sendiri. Suami punya bagian sendiri, istri punya bagian sendiri. Artinya harta suami milik suami, harta istri adalah milik istri. Ya, ditegaskan tadi di awal saya sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimmaktasabu, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Jadi masing-masing itu punya porsi harta sendiri-sendiri. Kata kalangan yang menolak. Jadi sangat nyata dan jelas bahwa laki-laki ya punya harta itu milik mereka, wanita pun juga punya harta milik mereka juga, di mana perkawinan tidak membuat hartanya pindah
kepemilikan kepada orang lain, termasuk kepada istri atau kepada suami. Ya, ini pertama ya. Adapun suami punya kewajiban nafkah, menafkahi bininya, itu tidak dengan alasan kewajiban nafkah tiba-tiba seluruh harta suami jadi milik istri, enggak. Ya, nanti satu bukti dalil. Saya harap antum bisa lebih menguatkan hujah nanti kalau menerangkan kepada keluarga. Ya, ada 4 cara kepemilikan harta seseorang bisa pindah. Pertama, lewat warisan. Iya dong, kalau ahli waris pasti antum dapat warisan. Ya, hibah, orang kasih hibah. Ya, Bang Alek kasih motor sama orang, sama saudaranya. Fulan, ini motor gue buat lu nih. Motornya sudah dikasih, pindah dia. Gitu kan? Ada wasiat kepada orang yang bukan ahli waris. Ya, udah terjadi eksekusi, setelah kematiannya pindah dia. Yang keempat, jual beli. Ada pertukaran kompensasi. Yang punya duit dapat barang, yang punya barang dapat duit. 4. Ya, yang bisa pindah kepemilikan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak pernikahan sebagai salah satu cara di antara 4 ini? Nggak ada. Ya, sehingga perkawinan karena tidak ada bagian daripada 4 cara ini untuk bisa mendapatkan perpindahan kepemilikan, maka perkawinan itu bukanlah jalan. Bukanlah cara ya seorang suami atau seorang istri bisa menguasai harta pasangannya, nggak bisa. Ya, kecuali apa? Ya, kecuali kalau tadi kalangan yang mendukung adanya syirkah, ya, syirkah yang dimaksudkan rumah tangga bagaikan orang bermuamalah gitu. Padahal disebut dengan kerjasama itu adalah begini, suami sama istri kerjanya bareng, dagang, Bang. Dagang di pasar Kebayoran Lama, dagang pakaian, dagang sayur, pagi pulang sore, begitu terus sampai dia dapat untung, untungnya jadi milik berdua. Ya. Atau ada harta yang dimiliki dengan saham berdua, rumah dibeli berdua. Ya udah, itu ada saham bersama di situ. Bukan karena sebab perkawinan. Ya. Nah, adanya hadis ya Hindun binti Utbah. Hindun ini sebelum Islam yang telah membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah radhiyallahu an. Dibelah dadanya, dimakan jantungnya itu. Ya, ketika beliau masuk Islam, beliau menghadap Rasulullah, ada perkara sama suaminya. Apa kata beliau? Ya, Hindun binti Utbah ngadu sama Nabi. Qalat, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku yang namanya Abu Sufyan itu laki-laki itu suami pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Yang saking pelitnya enggak mencukupi nafkah diriku dan nafkah anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Yang aku kemudian mengambil uangnya suamiku, dia enggak tahu kira-kira dosa apa enggak, gitu kira-kira. Ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Khudhi ma yakfik wa waladak bil ma'ruf. Ambil secukupnya untuk bisa menafkahi anakmu dan nafkah dirimu dengan cara yang ma'ruf. Coba sekarang begini. Kalau Hindun sudah memahami konsep bahwa perkawinan harta suami jadi miliknya, ngapain nanya sama Nabi? Ya Rasulullah, kira-kira saya dosa enggak ya? Suami pelit nih, nafkah saya kurang, saya ambil duitnya suami. Kira-kira dosa enggak? Gitu kan? Ya, kalau dia memahami konsep bahwa harta suami, harta istri juga, ngapain nanya sama Nabi? Itu kan menjadi dasar ya, bahwa tidak ada pernikahan menjadi cara ya terjadi kepemilikan bersama. Buktinya apa? Hindun nanya sama Nabi. Ya, kalau dia paham dia bahwa itu harta suami, harta istri juga, ngapain nanya? Sikat aja udah. Ya, suami apalagi pelit lagi. Ya, suami datang nggak pakai cium tangan lagi, kapan dilepas celananya katanya. Ya, gue incer dompetnya di mana naroknya. Ya, ada duit di situ, kurangnya cuma 2 juta, ada 5 juta, disikat semua. Ya, kalau itu memahami bahwa harta suami milik istri. Tapi Hindun nggak gitu. Dia nanya, dosa nggak ya Rasulullah? Saya ngambil uang suami, dia mah pelit sama saya. Ya, sama anak-anak nggak nyukupin nafkah saya. Dosa nggak kira-kira? Enggak, kata Nabi. Ambil, cuma ada bagian yang menjadi bagian istri nafkah, bagian uang suami jangan diambil semua. Itu duit suami. Ya, itu konsep dalam Islam. Jelas sudah. Ya. Nah, kemudian bantahan argumentasi tentang urf. Adat kebiasaan satu masyarakat. Kaidah urf
memang bisa dijalankan kalau memang nggak ada nas syar'inya. Dalilnya kagak ada, tapi ternyata ada dalilnya. Apa dalilnya? Tadi surat An-Nisa ayat berapa? 32 itu. Bayangin. Ya, ada dalilnya. Sehingga yang namanya uruf tadi patah udah. Dan itu adalah argumentasi yang dianggap lemah. Kenapa? Dalilnya ada. Bahwa harta laki-laki milik laki-laki yang diusahakan, harta seorang istri, ya ada harta istri yang si istri usahakan itu. Jadi nggak ada harta bersama. Ya, termasuk bantahan argumentasi sirkah. Kalau rumah tangga jadi sirkah, kenapa harus beda-beda usahanya? Suami suruh cari duit, istri di rumah gitu kan, nggak begitu kan? Harusnya namanya sirkah itu usahanya satu, ya suami sama bini kerjasama di situ. Itu baru yang namanya ada porsi untung bersama, ada berbeda, ya. Nah jadi masya Allah tuh, kalau yang disebutkan dalam syariat ada harta dengan saham bersama atau dengan usaha berdua, itu namanya harta mustarokah atau harta musyarakah, harta milik bersama suami. Udah bener begitu. Kalau misalnya rumah dibeli sarang 500 juta, harganya 1 miliar, suami meninggal, nggak semua dijadikan waris. Jatah bininya dulu, punya bininya 500 juta karena masih hidup. Yang 500 juta itu adalah saham warisan. Itu benar. Tapi kalau sebab karena perkawinan, jangan sampai antum melakukannya itu. Ya, kalau ini sampai diterapkan, gitu kan? Ya, adanya harta bersama karena sebab pernikahan, ini kan jadi dilema. Dilemanya apa nih? Bagi kita yang sudah merasa belajar dari para kiai, para asatiz, para ajengan, gitu ya, kita nggak pernah diajarin. Kalau dulu, kenapa? Karena memang sedari awal guru-guru kita tahu bahwasannya harta bersama, harta gono gini bukan produk syariah, tapi sisa-sisa peninggalan kolonial penjajah Belanda gitu itu. Ya, ngaku udah merdeka, tapi ternyata Belanda masih mencengkram kukunya dengan diterapkan hukum-hukumnya di negeri kita. Ini sarjana hukumnya pada kemana? Ya, nggak bisa tuh. Ya, mencoba untuk bisa membuat formula-formula kembali. Ya, mana sih yang menjadi bagian-bagian hukum yang sesuai dengan aturan syariat? Nah, itu dibawa terus sampai dengan hari ini. Ya, nah dilemanya bagaimana? Ya, secara umum para ulama, para kiai, ajengan, para asatid tahu bahwa itu produk kolonial Belanda, makanya nggak diajarin. Ya, cuma masalahnya kita sebagaimana seorang muslim, kita pengen banget menerapkan hukum Islam secara kafah. Tapi masalahnya kita tinggal di mana? Kita tinggal di satu negara yang punya hukum juga. Mau tidak mau, akhirnya harus kudu taat. Tapi dilema kan? Kalau kita taat, ada potensi kezaliman, ya, dan itu kita berdosa di hadapan Allah karena menentang melawan hukum Allah. Ya, nah sehingga bagaimana dong prakteknya nih? Ya, prakteknya bagaimana? Nah minimal membagi harta warisan di tingkat keluarga beres dah. Ya, jangan sampai itu ada gugatan masuk kepada ranah pengadilan. Keserakahan jangan jadi misi utama untuk bisa menguasai harta ahli waris yang lain. Kalau sudah serakah, sudah gila harta dunia, setan bisik-bisikin ngadu dah kepada pengadilan. Pengadilan akan menerapkan hukum yang ada, potensi kezaliman akan muncul. Di situ yang jadi masalah. Ya, karenanya saya menutup dengan satu dalil ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki dan wanita yang ngaku beriman kepada Allah tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara dengan hukumnya, tapi ternyata mereka masih memilih hukum untuk menyelesaikan perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya,
faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jelas? Mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Saya menggebu-gebu dari rumah, pengen segera menyampaikan materi ini. Nanti mohon Bang Alek dibuatlah sedemikian rupa supaya masyarakat kita minimal menerapkan hukum Islam ini. Kita paham bahwa membagi harta warisan itu kewenangan Allah, ya, hak Allah. Jangan dirubah, jangan dikontaminasi dengan ya pemahaman-pemahaman yang lain yang sehingga muncul potensi kezaliman di dalamnya. Nah, sehingga saya boleh sampaikan, memberlakukan harta gonogini berpotensi munculnya kezaliman karena dia termasuk bentuk perampasan hak secara halus. Ya, istri suami meninggal punya anak yatim, istri kekeh bagi dulu gonogininya, diambil separuh, yang separuh lagi bagi itu harta warisannya. Maka yang separuh dimakan sama bininya, emak kandung si anak yatim ini, dia memakan harta anak yatim itu, merampas secara halus harta anak-anak yatimnya. Na'udzubillah. Ya, ini barangkali hal yang bisa saya sampaikan. Gimana? Masih ada toleransi waktu sampai iqamah nanti? Ada pertanyaan boleh? 1 atau 2 barangkali, silakan. Betul. Langsung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Masya Allah, 5 tahun. Hartanya bejibun. Terus yang antum tanyakan? Ya. Jadi gini ya. Sebenarnya kita menggunakan media pengadilan itu boleh. Pertama untuk mendapatkan surat ketetapan ahli waris. Kan lewat pengadilan kan? Siapa sih ahli waris kita? Karena surat itu dibutuhkan Pak untuk mengeksekusi properti. Misalnya itu suami punya tanah bejibun, rumah di mana-mana. Kalau nggak ada surat ketetapan ahli waris nggak bisa dijual. Maka kita butuh ke pengadilan. Ya. Yang kedua, kalau ada ahli waris yang tambeng, nggak mau bagi-bagi warisan, dia serakah, laporin kita somasi boleh, gitu kan? Tapi yang nggak boleh kita lakukan, kita mencoba mencari pembenaran terhadap sesuatu yang memang diharamkan dalam Islam. Sekarang bagaimana caranya? Suami punya bini lebih daripada 1. Antara harta yang dihasilkan dari bini pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan ngukurnya berbeda-beda. Ya, akhirnya ada ungkapan begini. Harta yang dihasilkan sama bini yang pertama nggak bisa diambil sama istri yang kedua, ketiga, keempat, katanya begitu. Itu harta suami ada masih di tangan bini-bininya, ya, yang nggak pernah dihibahkan suami kepada istri-istrinya, itu warisan Pak. Ya, tapi kalau ternyata ada rumah, ada kendaraan, biasanya laki-laki kalau nikah lebih daripada 1, itu sudah mempersiapkan tuh. Bini yang 1 dapat rumah, dapat isinya gitu kira-kira ya. Masing-masing bini udah dihibahkan. Itu bukan warisan lagi. Ya, itu bukan warisan lagi, tapi sudah milik istrinya. Kalau suami meninggal, harta warisan suami. Nah, kenapa kok sampai kisruh begitu? Nah, itu mah kasus yang tentang gonogini tadi tuh. Mana harta yang dijadikan objek warisan? Mana harta yang dihasilkan selama perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat? Ya. Nah, ini yang repot gitu. Kalau dari istri yang tua, yang lebih lama pernikahannya, itu akan menuntut kepada bini yang muda yang baru jalan 2 bulan, lakinya meninggal. Ya, ini gimana urusannya nih kan gitu. Akhirnya terjadi tuh di pengadilan seperti itu. Nah, kalau semua mau diatur, makanya saya kalau diminta untuk, kalau orang Betawi bilang apa, ngelimein gitu ya. Lu ngelimein nih, ngelimein urusan waris nih. Ya, itu harus janji dulu. Janji apa? Kita ikrar dulu. Bahwa saya datang kemari untuk menyampaikan dalil-dalil, hujah-hujah agama untuk mengatur pembagian warisan yang antum hadapi. Dari mana? Ya dari sumber-sumber agama. Kalau sudah datang hujah dalil daripada agama, antum nggak boleh nolak. Antum harus ikutin. Kalau ada yang menolak, saya pulang, saya pergi, ngapain amat? Ya, Ustadz diundang hanya jadi pemanis saja.
menggebu-gebu ustadznya menyampaikan dipakai maka agak. Nah, ini kurang ajar ini. Ini luar biasa tuh. Kadang-kala ada ustadz-ustadz yang terjebak atau sengaja dijebak dengan konflik keluarga. Ini yang repot. Ya, padahal kan ustadz-ustadz nggak seperti pengacara, ya, yang berperkara kasus diurusin mereka. Nggak begitu. Ustadz datang kayak begini aja nih, kita taklim, kita ngajarin. Ya memang ini kan bentuknya dakwah, perkara antum ikut atau tidak urusan antum dengan Allah. Tapi kalau urusan yang sudah nyata, masalah harta warisan, itu harus benar-benar tunduk terhadap aturan Allah. Yang tunduk satu saja, pergi saya. Ngapain antum ngundang anak itu? Ya udah dikasih tahu, masih dipakai yang lain-lain juga. Dan ternyata kebiasaan orang-orang entah semenjak dulu termasuk hari ini, tuh mereka memilih hukum, Pak. Hukum yang mana yang bisa mengenyangkan nafsu syahwat dunia mereka. Kalau dia dalam Islam, bini dibilangin, neng, laki lu meninggal neng, kagak ada kewajiban bagi harta bersama dalam Islam. Iya awalnya, ternyata dikomporin lagi, enggak kok, diundang di pengadilan, ade katanya. Ini ada. Wah langsung dia nuntut, saya pakai hukum ini aja, kenapa? Dia menang, dapat separuh, yang separuh lagi baru warisan. Ya, dia pakai hukum yang menyenangkan dan mengenyangkan hawa nafsu syahwat dunia dia. Padahal itu adalah bentuk kezaliman dan hukumnya haram. Kecuali memang punya hak. Ya, ada saham bini keluarin, ada usaha bersama suami istri keluarkan bagian yang hidup, yang meninggal jadi harta warisan. Jadi kalau antum mau tahu kenapa kok pengadilan lama, karena antriannya lama juga, Pak. Perkara masuk itu ngantri. Ketika dia masuk mediasi dulu. Kalau sudah mediasi mentok baru masuk gelar perkara di pengadilan. Gelar perkara saja, mohon maaf, ada duitnya. Ya, kalau perkaranya menang, ada fee-nya di situ. Kali lipat itu. Memang kalau duitnya nggak seberapa, masuk ranah pengadilan yang orang bilang apa? Hilang kambing laporan, ya, yang hilang kambing nggak ketemu, yang hilang apa? Kebo yang hilang, ya karena ongkosnya mahal. Ya, saya rasa begitu ya. Mudah-mudahan pertanyaan satu ini mewakililah ya keluh kesah hati kita semua. Dan ini apa yang bisa saya sampaikan murni daripada tangan-tangan para ulama, dan sehingga kita bukannya diajak untuk yuk kita hapuskan, nggak perlu. Ada namanya kaidah sadud dzara'iyah, kaidah pencegahan biar kita nggak terjerembab pada jurang mafsadat. Bagaimana caranya? Antum suami ada istri di rumah, ajak rapat, memisahkan harta masing-masing, Pak. Dari sekarang, Pak. Jangan nunggu antum sakit, jangan nunggu antum tiba-tiba udah sekarat. Sekarang, ntar malam ajak bini nongkrong di nasi uduk belah sono. Ya, tenda biru boleh, yang ada di Jalan Jaksa juga boleh tuh. Ya, kita ngobrol, Mam. Neng, kita ngobrol, Neng. Jadi tadi ngaji begini-gini, ntar kita di rumah bikin list aja dah. Emang abang mau kemana, mau nikah lagi apa, Bang? Kagak, Neng. Ya, pokoknya kita nggak mau entah keturunan kita ada fitnah daripada harta yang kita tinggalin. Ya, jangan sampai ahli waris memakan harta yang bukan memang bagian daripada hak warisnya. Hati-hati. Ya, kita list bikin, jangan dibikin dianggap remeh, enggak, jangan. Saya senang banget kalau ngitung waris tiba-tiba bininya datang, Pak Ustadz, ini daftar kekayaan laki saya. Udah ada nih satu bendel, antum cek aja. Yang itu ini punya saya. Ya, sudah dipisahkan semenjak kami. Gampang, ditelusuri surat sertifikat di sini, tanahnya ada apa enggak, ya tabungan di sini duitnya ada apa enggak, kan masya Allah, sehingga mudah membagi harta warisannya. Saya rasa begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mulai sekarang untuk bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapatkan, ya, dan mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.